Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari dari 12 MIPA 2. Hari ini saya akan mewawancarai ibu saya bagaimana pengalaman dia saat berada di masa Orde Baru. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu masa Orde Baru. Apa itu Orde Baru? Orde Baru adalah suatu proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Di dalam lahirnya Orde Baru itu terdapat berbagai rancangan-rancangan pembangunan di dalam perkembangannya dan kebijakan-kebijakan di dalam Orde Baru. Masa Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa itu, Pak Soeharto menjabat sebagai presiden kedua setelah Pak Soekarno. Lahirnya era Orde Baru dilatar belakangi oleh runtuhnya Orde Lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada saat Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Selain itu, hal yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru itu juga berdampak karena masyarakat terus ingin adanya sebuah perbaikan. Karena ekonomi pada saat Orde Lama itu banyak sekali mengalami kemerosotan, inflasi yang cukup tinggi, harga barang mahal, kemudian juga keadaan dan situasi bangsa pada saat itu mengalami kegoncangan dan stabilitasi nasional tidak baik. Maka ada beberapa latar belakang dari lahirnya Orde Baru itu, dipelopori oleh masyarakat luas seperti beberapa unsur, yaitu ada berbagai partai politik yang mendukungnya, berbagai organisasi massa, ada perorangan yang meminta adanya perubahan, kemudian ada berbagai pemuda, berbagai mahasiswa, pelajar, guru, dan kaum wanita. Yang pertama, apa saja kebijakan politik yang diterapkan pada masa Orde Baru? Adanya pemilu, partai politik disederhanakan, ada Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golkar, ada Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah sebagai kekuatan sosial politik dan sebagai kekuatan pertahanan keamanan. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965. Dan pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua, bagaimana keadaan ekonomi pada masa Orde Baru? Pas awal masa Orde Baru, ekonomi di Indonesia sangat rapuh, terjadi krisis ekonomi, kemiskinan, sulit mencari kerja. Tapi Pak Harto berusaha memperbaiki keadaan ekonomi dengan cara membuat program Repelita dan Pelita, program revolusi hijau. Setelah itu keadaan ekonomi mulai membaik, harga pangan sudah murah, semuanya kembali normal dan rakyat sejahtera. Yang ketiga, bagaimana kehidupan sosial masyarakat pada masa Orde Baru? Pada saat itu media massa tidak bebas dalam mengeluarkan berita, melarang masyarakat untuk berkumpul, sarana pendidikan meningkat, pendapatan penduduk meningkat, lalu pemerintah mengadakan keluarga berencana. Sekian dari hasil wawancara saya bersama ibu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.